Karena diri kita menganggap kita mawar yang wangi, harum. Tetapi ketika ucapan dia menjadi buruk, ucapan dia selalu negatif, maka orang akan bilang ini bukan mawar wangi, ini mawar berduri. Dan apa yang jadi? Maka kemudian dia akan membuat sakit hati banyak orang. Maka dia bukan mawar sebenarnya. Puisinya Jalaluddin Rumi kira-kira begini. Persepsi itu nyata. Ketika menjadi duri, maka dia akan menyakiti. Ketika dia jadi mawar, maka akan harum baunya dan semua orang akan menyukai. Jadi dari Yaman itu kan pada abad 17 itu, karena Yaman sampai sekarang kan sebuah negara yang miskin, sebenarnya sangat rapuh gitu kan di dunia, yang kedua seingat saya. Pada saat itu juga sama. Akhirnya kan pedol desa pergi kemana-mana dan kemudian tidak satu, katakanlah ada klasifikasi sosial kan, ada saidnya, ada kemudian intelektualnya, ada tentara, ada rakyat biasa. Nah, dari kelompok intelektual nanti muncul namanya Alatas. Di Indonesia jadi menteri Alatas, kemudian di Malaysia, Singapura juga jadi menteri, jadi intelektual kan. Bahkan kemudian udah jadi presiden ya di Timur. Artinya apa? Al-Katiri. Artinya tidak karena dia itu sepenuhnya menjadi antek dari kolonial, misalkan di Indonesia dengan Belanda atau kemudian di Singapura dengan Inggris dengan seperti itu, atau kemudian dengan Portugis di Timur. Tetapi dalam konteks saat itu periode imperialisme, ya pasti dong ada sebagian yang katakanlah mendompleng atau menjadi pegawai kolonial, tapi sebagian lagi kan bisa jadi berbeda cara pandangan seperti itu. Nah, saya mau lihat bahwa gini, tidak bisa kemudian membuat simplifikasi mereka datang itu karena memang menjadi antek kolonial. Enggak, saya pikir bahwa mereka itu datang karena berdagang juga sebagian, karena jalur rempah itu kan dicari oleh kolonial, bahkan kemudian kelompok Hadramaut lo secara konteks juga ketika karena tadi Islam masuk di abad 7 ketika zaman Nabi misalkan belum ada gelar kan, para sahabat yang kemudian beri, kalau misalkan di abad 7 teorinya, atau kemudian dengan ada Islam atau di abad setelahnya, ya kan? Artinya pada saat kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera tidak menemukan gelar itu gitu loh. Tapi mereka datang kan dengan tasawuf, dengan tarekatnya, dan kemudian tidak mengklaim bahwa keturunan Nabi gitu kan. Tapi kemudian ada pertarungan wacana di abad 17 karena mereka membuat pencatatan dan dilakukan saat itu. Mana yang punya nasab kepada Nabi misalnya. Dan itu hal yang biasa di Indonesia dilakukan juga ketika kita di Sumatera Utara, di Batak. Pasti ada membuat genealoginya, ada kemudian keturunannya, atau kemudian di Makassar, di Sulawesi itu kan lakukan juga seperti itu. Hal yang biasa kan, pencatatan seperti itu sampai kemudian generasi kesekian. Lalu tapi itu dalam sistem dinasti. Enggak juga ketika di Batak sana misalkan marga sana kan jadi tidak harus dinasti kan, ya, pencatatan nasab saja supaya ada keturunannya jelas gitu kan, marga kemudian borunya. Nah jadi maksud saya menjadi pertanyaan besar, kenapa sekarang muncul pertarungan wacana seperti ini? Apakah ada yang kemudian orang tersingkirkan? Karena tadi saya bilang ini sebenarnya the bullshit job gitu loh. Kalaupun ada kerjaan untuk melakukan ini ya pekerjaan yang sia-sia. Lalu apakah ada sesuatu yang lain atau pekerjaan gaib? Bukan pekerjaan ada pengalihan isu, misalkan hari ini sekian triliun duit hilang atau apa. Orang kemudian dengan dia ribut sendiri ya pasti yang punya kekuasaan ya nggak akan jadi masalah nanti ketika pelantikan presiden misalkan, atau kemudian kasus 276 triliun timah misalkan, itu kan teralihkan dengan isu ini, atau kasus Vina Cirebon, ya kita Allah alam bisawab. Tapi maksud saya
kalau sekedar ini wacana saja ya, bahwa ada klaim dan itu fakta ya sah-sah saja, tapi pertanyaannya apakah memunculkan pengikut atau tadi kata muncul ada arogansi sosial. Saya pikir kalau ngomong arogansi sosial ya, power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely, itu kata Lord Acton. Artinya kalau orang punya segalanya ya muncul itu arogansi. Itu sebuah hukum alam atau sunatullah. Kalau orang semakin badannya gede ya jalannya pasti gagahnya itu udah kayak apalah sedunia gitu kan. Nah kemudian kalau punya duit banyak dia kan merasa, dan ketika punya pengikut banyak sama arogan kan timbul, karena itu tadi sesuatu yang tends to corrupt ya power corrupt absolutely pada akhirnya. Korupsi sosial lah kira-kira. Kalau korupsi sosial ya korupsi wacana lah kalau menurut gampang. Dia mengkapitalisasi gelar tadi jadi buat keuntungan dia. Tapi saya pikir masyarakat sekarang sangat rasional dan cerdas ya. Rasional dalam arti menguntungkan buat dia nggak. Kalau ini nggak menguntungkan, saya cium tangan sama orang tertentu dia nggak akan dilakukan. Tapi kalau untuk pedesaan yang sangat dengan kultur yang norma yang masih bukan nggak rasional tapi masih patron klien kayak gitu kan, masih seperti itu, bisa jadi ada modifikasi atau pemalsuan kapitalisasi mengarah ke negatif, tentu saja. Tapi kan terjadi pertarungan di ruang sosial pada akhirnya. Pemuka agama yang lain pasti kan bertarung. Apakah ini yang terjadi? Pertarungan wacana antara pemuka agama yang katakan NU, Muhammadiyah atau dengan yang kelompok ini. Saya pikir ini the bullshit job, nggak jelas gitu, ngapain dibahas itu ya. Jadi kalau menurut Bang Ramdan, fenomena polemik ini dapat disebutkan the bullshit job yang omong kosong gitu ya. Nah, bagaimana Abang melihat atau berikan catatan terkait polemik yang lama sekali ini, baik dari segi hikmahnya maupun segi manfaatnya bagi kita sebagai publik lah ya. Nah, ini bukan, kalau menurut saya, pendapat saya, ini bukan sekedar jok kosong ya kan, lelucon kosong di tengah hingar-bingar yang lain. Ada netizen membicarakan ini kan. Ini ada persoalan yang mendasar bahwa ada yang harus dipetik pelajaran, bahwa kaum pendatang itu ya kan, bertindaklah menghormati tuan rumah, tidak arogan ya kan, apalagi membawa sebuah nasab yang mulia, gelar yang mulia ya kan. Tentu kalau dulu misalnya Habaib itu gelar kepada orang soleh dan alim ya kan, di mana dulu tidak ada konflik, pertikaian atau friksi. Nah sekarang timbul friksi. Ya tentu misalnya arogansi ya, coba kita lihat di medsos ya, ngomong anjing, babi, jahanam, ini sudah tidak mendidik gitu ya. Nah tidak melakukan edukasi. Bagaimana seorang panutan memberi edukasi kepada publik seperti itu? Ya bicara, misalnya ada perbedaan, ya bicara secara ilmiah aja bahasnya, kan asik kan. Nah, tapi tidak, enggak, ini jahanam, babi, baik kedua belah pihak, itu tidak dibenarkan. Nah diselesaikan secara baik-baik ya kan, bahwa baik tuan rumah tidak bertindak congkak ya, apalagi tamu, begitu kira-kira. Itu aja saya, tanpa mengulang. Saya melihat kalau Pak Amin bahas seperti itu, ada tuan rumah dan tamu untuk mereka yang udah puluhan tahun bahkan ratusan tahun di Indonesia, maka kita belum selesai dengan bangsa ini. Atau kata Benedict Anderson, itu imagination, negara yang kita bayangkan, bukan suatu kata John Locke atau Leviathan misalkan, si David Hume yang kemudian menganggap bahwa
kita punya kontrak sosial yang kemudian tidak hanya dalam imagine, tapi sudah kemudian kita sepakati dalam sebuah kontrak sosial gitu kira-kira. Atau kalau bahasanya Leviathan tuh menyerahkan kepada orang yang berkuasa untuk kemudian mengurusi kita. Ini artinya kan masing-masing belum ketemu nih, masih di-imagine bangsa kita apa sih? Wah, ada pendatang, Yaman tuh pendatang. Kemudian tadi saya ngomongin Cina jangan-jangan pendatang gitu kan. Iya. Kita belum selesai dengan bangsa ini. Ini bahasa yang kita imaginary gitu, imagine. Belum sesuatu yang berdasarkan kontrak sosial, yang kontrak politik, tapi makan jadi mundur ke belakang. Baik Bang Ramdan ya. Nah ini kan kalau dulu bangsa Arab sebagai dai, pendakwa itu kan datang berasimilasi, berakulturasi dengan pribumi setempat sudah selesai. Ya Bang ya. Mereka tidak menggunakan gelar Said dan sebagainya, ya kan? Sudah mempribumi. Misalnya nama Arab pun mereka namanya jadi Sumodiningrat, ya kan? Pangeran apa gitu kan? Iya. Karena mereka mempribumi. Yang dimaksud sini ya tentulah yang lebih mengetahui agama. Namanya Habib kan lebih ngerti agama ya. Tentu harus lebih hikmah gitu. Jika katakan di sini kamu pribumi, saya orang Arab lebih mulia. Seperti statement dia Bang. Kalau kita ulang kan dia bilang. Saya curiga ini person yang kemudian digeneralisir sebagai kelompok. Nah, Satu ini, orang yang melakukan itu tadi kan kita bilang oknum. Oke Bang, tapi ini elitnya generasi. Bang, ketua Robitanya ngomong gitu, ketua elit agamanya, ya. Dan rata-rata mereka mengatakan, ya kami keturunan Nabi, kami yang harus lebih dimuliakan. Misalnya dampak kami, kalian nyembah pohon, ya tentu marah orang pribumi kan. Bukan lu yang mendakwakan Islam di sini, Iya. Wali Songo duluan. Maksud saya Nah, kita timbulnya keles Bang. Bukan Kalau yang ngomongnya orang misalnya tukang gojek, Habibnya ya, orang tidak berpendidikan, nggak ada problem. Tapi yang ngomongnya ketua Robitonya, ketua seperti siapa tadi yang Semit tuh, yang Habib Bahar bin Semit. Oh itu anjing-anjing semua. Ya oke lah mereka ketika kita dengarnya ini, waduh ini sudah. Ya saya jadi gini. Kalau imagination tadi satu bangsa yang kita bayangkan, tidak kemudian kita konstruksikan bareng. Ketika ada seorang misalkan di Manado sana non-muslim misalkan menganggap bahwa statement satu orang sana dianggap mengeneralisir sebagai agama tertentu non-muslim, bahaya nih bangsa gitu loh. Iya. Jadi ada seorang misalkan tadi klaim sebagai habaib, kemudian menganggap yang lain itu lebih rendah. Memang situ percaya, kalau saya enggak. Karena apa? Omongannya itu personal, tidak mengatasnamakan lembaga. Sama tadi ketika di Manado, kemudian ada orang bilang seperti itu, atau di Timur ada satu elitnya, kemudian elit formalnya bahwa bangsa yang paling unggul dan misalkan di Timur, nggak bisa, kita kan bentrok ini loh. Jadi balik lagi ke konsep demokrasi yang Plato dulu misalnya, memangnya di Yunani dulu, emang nama demokrasi itu orang memilih berdasarkan pilihan banyak orang. Emang rakyatnya milih? Emang budak perempuan milih? Rakyat banyak milih? Jawabannya enggak. Amerika kapan kulit hitam bisa milih? Di beberapa negara, di beberapa bagian tahun 60-an baru bisa dapat hak pilih, 1960. Artinya kalau ini sebenarnya orang bikin segmen satu dianggap generalisir satu lembaga, besok di Timur saudara kita bilang kita paling unggul, kita berhak kemudian merdeka, kemudian terkompori semua di Manado, rusak nih bangsa. Nggak jadi nama Indonesia. Tidak ada kok yang namanya kesepakatan bersama untuk membangun bangsa. Nah, jadi maksud saya, sudahlah perdebatan gini, orang mau klaim apapun, emangnya laku. Yang rame hari ini adalah gimana supaya kemudian satu kita tetap solid, kemudian lebih makmur, pergantian presiden ini kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai umat dan bangsa gitu loh. Karena keislaman, kemodernan, satu lagi Bang,
keislaman, kemodernan, Indonesia. Kerakyatan. keindonesiaan. Indonesiaan Itu mestinya harus nggak selesai kan? Udah selesai. Apalagi untuk organisasi yang Pak Derwanto, Bang Yamin, saya, ente juga udah selesai gitu. Tugas kita berikutnya adalah yang wacana-wacana nggak jelas ini, di bullshit job ini, ya sudah kita tinggalin, ya udah kita jalanin. Ayo kontribusi kita apa gitu. Mestinya kan kita kembali kepada keimanan, ketakwaan, keilmuan ya. Ah. Jadi sebuah bentuk kemuliaan ya. Iya. Tidak Saya berdasarkan saya nasab ini itu dan sebagainya. Nah ini problem. problemnya adalah ketika kita mengidentifikasi diri kita sebagai mawar, apakah kita mawar berduri atau mawar yang kemudian harum baunya? Kalau kita menganggap kita adalah mawar yang harum baunya, maka kita memberikan harum ke semua orang. Tapi kemudian kita Mawar beracun nih. bukan, karena diri kita menganggap kita mawar yang wangi, harum. Tetapi ketika ucapan dia menjadi buruk, ucapan dia selalu negatif, maka orang akan bilang ini bukan mawar wangi, ini mawar berduri. Dan apa yang jadi? Maka kemudian dia akan membuat sakit hati banyak orang. Maka dia bukan mawar sebenarnya. Dia lebih banyak jadi durinya, bukan jadi mawar. Baik. Karena itu kata Jalaluddin Rumi di penutup misalkan puisinya Jalaluddin Rumi kira-kira begini. Persepsi itu nyata. Ketika menjadi duri maka dia akan menyakiti. Ketika dia jadi mawar maka akan harum baunya dan semua orang akan menyukai. Persoalannya sekarang pada definisi mawar. Anda itu mawar berduri atau mawar yang harum baunya. Kalau Anda mawar harum baunya, Anda menjadi penerang, Anda menjadi pewangi untuk banyak orang. Tapi kalau Anda kemudian kata-kata Anda menjadi kasar, kemudian menyakiti banyak orang, Anda adalah mawar berduri. Ya. Baik, memang menarik bincang kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan perspektif baru tentang polemik yang sudah berbulan-bulan tidak kunjung kelar ini. Tapi saya juga heran juga mengapa dalam polemik yang sebetulnya ini dalam lingkup keagamaan tidak pernah ditarik dalam apa sebenarnya pesan Al-Quran kan, pesan hadis terkait suatu polemik hampir menjadi konflik sebenarnya. Itu aneh juga nggak pernah ditarik. Padahal sangat jelas di situ tuh. Al-Hujarat ayat 9 sampai 15 itu. Jika wa'into ipatani kan, apabila dua pihak saling bertentangan, fa'aslihu kan, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan saling saling ngeledek satu sama lain atau mencela satu sama lain. Boleh jadi yang diledek lebih baik daripada yang diledek kan gitu. Ada jelas semua tuh. Innamal mu'minuna ikhwatun, itu rentet satu itu nggak pernah diangkat. Unik juga nih. Saya juga agak sama bertanya, kok nggak pernah diselesaikan? Padahal ada jalur penyelesaian yang sangat elegan, sangat bermartabat kan. Tapi ini dua-dua nih Diskusi lah dengan kan, dua-duanya saling ini malah urusannya balik ke filologi macam-macam kan. Padahal ini dua komunitas basisnya sama kan. Berbeda konten. Itu dia. Atau cuma menaikkan favor konten aja semua. Saya nggak kita tahu. Mudah-mudahan Saya Pak host, Ya. izin saya mau cium tangan. mursyid ya. Mursyid yang lain ya. Bukan, ini Arab, saya bukan Arab. Saya lebih ikhlas cium kakinya Pak Ramdan. Jangan-jangan nanti unggul dari Indonesia. Ibu saya Palembang, ayah saya Cianjur, Iya. lahir besar di Tapi saya Jakarta. ikhlas Bang, cium kaki Bang Ramdan. Aduh, jangan gitu. Kasihan nanti Abang, netizen. karena Bang Ramdan tidak pernah mengeksploitasi umat. Iya. Baik, saudara-saudara, terima kasih. Lain waktu kita akan ketemu kembali.